Henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan buat tolongan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang terus memelihara, memberkati, menopang, serta memberikan kami damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kumpulan kami, yaitu Naimarata, Boroberi yang ada di Sanggau sekitarnya. Dan berterima kasih buat pimpinan Tuhan sepanjang sebulan berlalu. Tuhan menopang kami, dan di bulan Juli ini kembali kami boleh berada di dalam pimpinan Tuhan dan boleh hadir di rumah keluarga kami di tempat ini dalam persekutuan doa. Biarlah persekutuan kami Tuhan boleh mendatangkan hormat kepujian bagi nama-Mu, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Hati kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kami boleh belajar mengerti, belajar membuka hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk diisi kebenaran Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu dengan bersyukur. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan saat ini dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Efesus pasal 4 ayat pertama sampai ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus lewat kitab Efesus di sini menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus, terutama bagi kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, agar kita boleh menyadari panggilan kita sebagai umat Kristen di tengah-tengah dunia ini. Panggilan kita di dalam Kristus adalah panggilan untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran, hidup melakukan kehendak Tuhan. Namun ketika kita berdampingan dengan dunia ini atau tinggal di dunia, berdampingan dengan berbagai macam suku, berbagai bahasa, tradisi atau adat istiadat. Di sini Bapak Ibu kita diperhadapkan bagaimana kekristenan itu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam hidup kita, menjadi satu pelita, satu contoh di tengah-tengah dunia ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena panggilan orang Kristen itu adalah panggilan di mana kita boleh mencerminkan cahaya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang berkata, memang sulit menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Sulit. Kadang ada menerima dengan baik, ada yang kerasa berusuk dalam hatinya ketika kebenaran diperdengarkan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kalau kita perhatikan saudara, ya baru-baru ini saya ada mendapat satu berita di daerah Kapur sana ya, Kapur daerah Pontianak, daerah iya daerah Kuburaya ya, Kuburaya kan. Daerah Kapur itu begini, satu RT itu sepakat tidak mengizinkan gereja didirikan. Makanya satu
akan ditandangin RT apa itu RW-nya semua itu. Nah ini sudah dikasih Tuhan, kita diperhadapkan ke berbagai persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini. Untuk mengatasi hal-hal seperti ini saudara, yang menjadi cara bagi kita sebagai orang Kristen di tengah dunia ini, tentunya kita tetap memiliki kesatuan. Sekalipun kita berbeda, misalnya berbeda gereja, berbeda nama gereja kita, atau kadangkala pemahaman kita tentang Injil berbeda. Tetapi Yesus menginginkan kita lewat Rasul Paulus di sini supaya kita hidup sepadan dengan panggilan kita. Supaya kita hidup sepadan dengan panggilan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ciri orang percaya saudara, ciri orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah adanya kesatuan. Ini, adanya kesatuan, bersatu. Kesatuan itu tergantung juga dengan sifat kita, tergantung juga dengan tingkah langkah kita, tindak tanduk kita. Salah satu contoh di kumpulan kita dipersatukan dalam berbagai karakter, berbagai pikiran, berbagai status saudara. Jadi dalam kesatuan ini kita saudara perlu bagaimana kita boleh saling memahami satu dengan yang lain. Kita tidak bisa paksakan kehendak si A ke si B, atau kehendak ketua, ke bendahara, ke sekretaris, tidak bisa. Namun karena apa saudara? Apalagi ke anggota. Dan anggota juga tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada pengurus. Kenapa? Karena kita adalah dikumpulkan menjadi satu. Bagaimana pola pikir kita dan pemikiran kita itu boleh disatukan saudara dikasih Tuhan, supaya menjadi satu kesatuan yang utuh dan mendapat makna daripada kumpulan kita. Nah, demikian juga di dalam Tuhan dikatakan kesatuan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita diinginkan oleh Tuhan di sini, milikilah kerendahan hati, dikatakan di sini. Milikilah kerendahan hati. Ayat kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah ini, rendah hati ini penting untuk kita bisa bersatu. Artinya keegoan, kesombongan, keras kepala kita, artinya singkirkan itu. Ya. Misalnya dalam keluarga kita, dalam satu keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak-anak saudara. Bagaimana ini supaya menjadi klop dalam satu keluarga, menjadi keluarga yang bisa diberkati Tuhan, menjadi keluarga teladan saudara kasih Tuhan. Tentunya saudara kita harus menyingkirkan keegoisan kita masing-masing. Datang bapak, aku pemimpin di rumah ini. Wah, tidak boleh gitu dong. Lalu istri yang hanya misalnya di rumah mengurus rumah tangga, lalu dianggap itu tidak menjadi suatu pekerjaan yang berat. Jadi kita semua sudah dikasih Tuhan harus bisa saling merendahkan hati dalam setiap kehidupan kita, aktivitas kita. Contoh saya, istri yang kerja, pekerjaan utama, penghasilan utama lah dikatakan adalah dari istri. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga tetap dihargai. Ya tetap dihargai. Ya sudah, kenapa? Sekalipun pendapatan saya sedikit kan gitu, tapi tetap saya dihargai. Ini sudah, kenapa saya dihargai? Karena saya sebagai kepala rumah tangga misalnya, dianggap sebagai pemimpin di dalam rumah. Jadi ini sudah, kerendahan hati antara satu dengan yang lain itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Contoh, misalnya kalau gajinya misalnya, jadi ATM-nya itu dua-dua dikasih saya pegang. Kenapa saudara? Dia adalah bendahara sebenarnya kan. Kenapa dia kasih dengan saya? Bapak Jaya ngambil, atau dia duit kan gitu. Lalu kita ambil yang perlu untuk dia, kita kasih kan. Walaupun nanti juga kembali ke rumah kan gitu. Di kebutuhan keluarga. Jadi ini sudah dikasih Tuhan. Jadi
kesatuan itu dikatakan saudara dimulai dengan kerendahan hati. Bagaimana kita memiliki kerendahan hati saudara antara satu dengan yang lain, sehingga terjadilah kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan sesuai dengan harapan kita di tengah-tengah keluarga kita. Baik mendidik anak, kan gitu. Baik mendidik anak, bagaimana kita mengarahkan mereka supaya menjadi anak yang berbakat, anak yang baik, anak yang bisa memuliakan Tuhan. Itu yang tentunya terutama saudara. Yang kedua dikatakan saudara, di sini dikatakan dalam ayat 2, lemah lembut dikatakan. Lemah lembut dikatakan di sini saudara, kalau dalam bahasa Yunani-nya praus. Praus itu. Praus ini memiliki, Aristoteles dikatakan mendefinisikan ini tentang dua hal saudara kasih Tuhan, tentang dua hal, yaitu suatu sifat yang terletak bersifat ekstrim dan dikatakan marah yang berlebihan dan tidak pernah marah. Ini diambil dua pengertiannya. Jadi dikatakan saudara, lemah lembut itu dari kata praus. Kenapa dikatakan demikian? Karena diambil dari istilah marah yang berlebihan dan tidak pernah marah sama sekali, saudara yang kasih Tuhan. Jadi menurut Paulus, praus ini bagaimana kita belajar supaya kita marah pada saat yang tepat. Bukan berarti tidak bisa marah, boleh marah, tapi pada saat yang tepat. Tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit marah, akhirnya amburadul kehidupan itu. Ini saudara. Jadi Paulus katakan, bagaimana kita saudara supaya kita memiliki suatu amarah, kemarahan kita itu tepat pada waktunya, tepat waktu saudara. Ada sesuatu dalam kehidupan kita saudara yang mungkin selalu menjengkelkan itu. Ya. Tapi apa kita harus marah? Marah dengan orang lain, kan gitu. Seringkali kita alami rasa kejengkelan terhadap orang lain. Ya. Disinilah kita dituntut saudara, bagaimana kelemah lembutan itu terjadi dalam kehidupan kita. Baik ketika kita mendidik anak, mengarahkan anak, ya mungkin kita saudara, pikiran kita itu sedang mumet benar, sedang sakit benar, parah benar. Kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat menjengkelkan kehidupan kita oleh orang lain. Kadang-kadang kita tidak bisa pendam saudara amarah itu, akhirnya bisa tercurah saudara yang kasih Tuhan. Tapi Rasul Paulus kata, tetaplah lemah lembut, karena kelemah lembutan itulah saudara membawa kita dalam satu kesatuan yang utuh. Kelemah lembutan itulah saudara membawa kita supaya kita hidup boleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau di rumah sering kita marah-marahan, sering kita menggerutu, sering kita omel-omelan dan gitu. Ya. Akhirnya saudara, kesejahteraan itu berkurang, kesejahteraan itu hilang. Nah, rupanya kesejahteraan itu terjadi karena apa saudara? Karena ada kelemah lembutan di dalam rumah, ada kelemah lembutan di diri kita, ada kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita marah pun sudah dikasih Tuhan, ada waktunya. Ada waktunya, tidak sedikit-sedikit. Contoh, ketika kita mau marah, jangan marah pada waktu kesalahan itu terjadi. Itu akan membuat persoalan semakin dahsyat. Jadi kalau kita marah, ajak kumpul bersama. Kita marah. Nah kalau kumpul bersama saudara, marahnya tidak membludak lagi kan? Pasti tidak membludak lagi. Marahnya itu pasti marah menasehati. Kan gitu. Ini saudara, marah menasehati. Nah, ini katakan Paulus. Ini panggilan orang Kristen bagi kita. Kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita tadi. Dengan apa saudara? Dengan kita rendah hati, dengan kita lemah lembut. Yang ketiga dikatakan saudara, sabar. Ini saudara, sabar. Kesabaran itu sering kita dengarkan, sabar. Sabar apa? Sabar apa istilah dari kecil kok jadi lupa. Terlalu sabar diinjak kawan katanya ini. Tapi sebenarnya saudara,
Firman Tuhan berkata sabar. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah dunia dalam kehidupan kita. Sekalipun ada yang menjengkelkan dalam hidup kita, sabar. Karena upah kesabaran adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ini kita diberkati Tuhan, kenapa? Karena kita sabar. Karena kita sabar. Putri saya nomor 2 itu 2 tahun dia nganggur. Kebetulan 1 tahun, waktu itu 1 tahun saya sakit. Sabarlah, pasti ada Tuhan buka jalan bagimu, saya. Pasti Tuhan buka jalan. Dia sudah mulai menggerutu, kadang dia emosi. Dia yang emosi dengan kita. Lalu pernah saya bilang, kau yang pengangguran kok kau yang marah dengan Bapak? Pengangguran pun kamu masih saya tanggung makan, masih minta uang jajan tiap hari. Dia diam. Sabar. Tuhan pasti buka jalan. Iya, waktu saya sakit dia melayani pemuda remaja terus setiap hari Sabtu. Di situ dia belajar melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan sehingga kesabaran itu muncul. Akhirnya waktu tes kemarin dia lulus dan sudah masuk di dinas lingkungan hidup. Puji Tuhan. Saya bilang itulah kunci dari kesabaran itu. Itulah berkat dari kesabaran itu. Iya. Ada yang nerima dia swasta tapi di Jakarta. Dia tidak mau hidup di kota besar. Saya tidak mau, Pak. Tidak sanggup saya karena. Ya kalau gitu sabar kan. Nah, artinya sebenarnya kasih Tuhan mengajarkan kita kesabaran itu penting. Karena dengan kesabaran kalau kita saudara bisa mengetahui hal-hal mana yang penting bagi kita, hal-hal mana yang tidak penting bagi kita, mana yang berguna bagi kita, mana yang menjadi bagian kita. Dengan kesabaran itu, ibarat kita bertani, dari mulai membibit, ya, mulai menabarkan benih, kemudian kita cabut padi ini, kita tanam, kurang lebih 6 bulan baru kita panen. Ini berkat kesabaran petani. Berkat kesabaran itu saudara diberkati dan menghasilkan buah yang banyak. Dan itulah ciri orang Kristen bagi kita. Ketika kita sabar di dalam Tuhan, ketika sabar menantikan hadirat Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menemukan hal-hal yang terindah dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Yang terakhir dikatakan saling menahan diri. Mengapa saudara dikatakan di sini saling menahan diri? Karena sering kali kita tidak dapat mengendalikan diri kita, tidak dapat mengendalikan emosional kita. Mungkin kita dalam kebenaran, atau mungkin kita benar saudara, tapi tidak selamanya kebenaran yang kita miliki itu bisa menjadi indah bagi orang lain. Tidak selamanya kebenaran yang kita miliki, kebenaran yang kita perbuat bisa menjadi indah bagi orang lain. Karena seringkali kebenaran yang kita lakukan, satu saat kita melakukan kesalahan, ini menjadi fatal bagi orang lain, menjadi satu kesalahan yang sangat luar biasa, dan itu diingat oleh orang seumur hidup. Tapi kebaikan kadang-kadang boleh terlupakan oleh kesalahan sedikit. Seperti pepatah katakan, rusak susu sebelang karena gelas itu. Ini. Karena itu kita belajar terus menahan diri. 4 hal tadi Bapak Ibu: rendah hati, lemah lembut, kesabaran, dan dapat menahan diri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang begitu indah bagi kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Di saat Tuhan memanggil kami tidak mengerti apa-apa. Tetapi di saat Tuhan memanggil kami menjadi umat yang percaya kepada Tuhan, ketika kami menggumulinya dalam sepanjang perjalanan hidup kami, ada sesuatu yang terindah yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, yaitu Tuhan memberkati kami di tengah-tengah dunia ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami diberkati di dalam kerajaan surga, di mana Yesus menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mengerti tentang panggilan kami, agar kami boleh memiliki kerendahan hati,
boleh hidup dalam kelemah lembutan, kesabaran itu bisa kami miliki, dan kami boleh berada di dalam hidup yang dapat menahan diri terhadap tantangan dan persoalan yang ada di tengah-tengah dunia. Berkatilah hidup kami yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Berkati keluarga kami di tempat ini. Biarlah mereka tetap mengasihi Tuhan, dan Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan doa mereka, baik dalam cita-cita mereka, dalam mengarahkan anak-anak, bahkan dalam pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Begitupun kami yang mendengarkan semua. Berkatilah kami ya Tuhan. Jadikanlah kami semua menjadi teladan, menjadi contoh bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dalam Kristus Yesus kami sudah renungkan firman-Mu dengan bersyukur. Haleluya. Amin.